Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah online mata kuliah Bahasa Jawa untuk PGMI IAIN Kudus. Kesempatan kali ini saya akan membicarakan, kita akan bersama-sama belajar mengenai tembang mocopat yang sedikit lalu kita telah bicarakan, yaitu mengenai masing-masing tembang mocopat. Kemarin sudah sampai dengan Mas Kumambang. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sinom. Sinom bisa dikaitkan dengan istilah sinoman yang memiliki arti perkumpulan pemuda. Nah, kemarin sudah itu. Saya ulang sedikit lagi, yaitu perkumpulan pemuda yang mempunyai hajat. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sinom ada kaitannya dengan upacara-upacara bagi anak-anak muda pada zaman dahulu. Dalam serat Purwa Ukara, sinom diberi arti sekaring rambut yang berarti anak rambut. Selain itu, sinom juga diartikan daun muda sehingga kadang-kadang diberi isyarat dengan lukisan daun muda. Selanjutnya mengenai sekilas gambaran tentang Asmorodono. Asmorodono merupakan dua gabungan kata, yakni asmoro dan dono. Asmoro sendiri bisa diartikan sebagai dewa percintaan, sedangkan dono mewakili api. Penamaan tembang Asmorodono seringkali dikaitkan dengan peristiwa hangusnya dewa Asmoro oleh sorot mata ketiga dewa Siwa, seperti disebutkan dalam Kekawin Sinorodono karya Empu Darmojo. Dalam serat Purwa Ukara, Smorondono diberi arti remen ing paweweh, berarti suka memberi. Selanjutnya mengenai Dadang Gulo, kita gambaran sekilasnya. Istilah Dadang Gulo diambil dari nama raja, yaitu tepatnya Raja Kediri yang terkenal setelah Prabu Joyoboyo, yakni Prabu Dandang Gendis. Dadang Gulo diberi arti ngajek-ajek kasainan, atau ngajeng-ngajeng atau ngarep-ngarep kasainan, bermakna menanti-nanti kebaikan. Hal ini, pendapat ini didasarkan pada serat Purwa Ukara. Selanjutnya Durma. Durma itu berasal dari bahasa Jawa klasik, bisa diartikan sebagai harimau. Seperti namanya, mocopat Durma identik dengan watak atau digunakan dalam suasana yang seram, yang menakutkan, seram, cemas, dan lain sebagainya. Selanjutnya mijil. Mijil memiliki arti keluar. Bisa juga dihubungkan dengan mijil yang bersinonim dengan lawang atau pintu. Kata lawang juga berarti nama sejenis tumbuh-tumbuhan yang bunganya berbau wangi. Bunga tumbuh-tumbuhan itu dalam bahasa Latin disebut Heritera litoralis. Jadi intinya mijil itu artinya keluar. Selanjutnya kinanti. Kinanti berarti bergandengan, teman, nama zat atau benda, nama bunga. Sesuai arti itu, tembang kinanti berwatak atau mewakili suasana yang mesra dan senang. Lajeng tembang selanjutnya gambuh. Gambuh niku artinya ronggeng, tahu, terbiasa, nama tetumbuhan. Berkenaan dengan hal itu, tembang gambuh berwatak atau biasa digunakan dalam suasana tidak ragu-ragu. Selanjutnya pocong. Pocong merupakan nama biji kepayang
yang dalam bahasa Latin disebut Pengium edule. Dalam bahasa Serat Purwa Ukara, pocong berarti kuduping gegodongan utawa kuncup dedaunan yang biasa tampak segar. Berarti biasanya itu tampak segar, itu dilambangkan dengan kuncup dedaunan. Ucapan cung dalam pocong cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat lucu yang menimbulkan kesegaran. Misalnya kucung dan kacung. Sehingga tembang pocong berwatak atau bisa digunakan dalam suasana santai. Selanjutnya tembang megatro. Megatro berasal dari awalan am, pego, dan roh. Pego, pegat, berarti putus. Berarti megatro itu am, pegat, dan troh. Pegat berarti putus atau tamat, pisah, cerai. Dan roh berarti roh. Dalam serat Purwa Ukara, megatro diberi arti bucal kan sarwa ala atau membuang yang serba jelek. Pegat ada hubungannya dengan peget yang berarti istana, tempat tinggal. Pameget atau pamegat yang berarti jabatan. Samgat atau samget berarti jabatan ahli, guru agama. Dengan demikian, megatro berarti petugas yang ahli dalam kerohanian yang selalu menghindari perbuatan jahat. Itu gambaran sekilas mengenai tembang megatro. Adapun tembang mocopat ini mempunyai filosofi atau ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, yang terkandung dalam tembang itu. Misalnya pertama kali ya, di balik keindahan ritme bahasa ataupun kesahduan tembang mocopat tersimpan sebuah kedalaman pemikiran dari sang pembuatnya. Sebuah filosofi kehidupan yang sering terkandung dalam kebiasaan dan adat Jawa tertanam juga dalam tembang-tembang mocopat. Tembang mocopat merupakan harmoni antara keindahan, hasanah kearifan, ajaran keluhuran budi, dan sebuah gambaran perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga sampai dengan meninggalnya. Jadi tembang mocopat itu merupakan harmoni antara keindahan dan hasanah kearifan, dan merupakan ajaran keluhuran budi dan sebuah gambaran perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga sampai dengan meninggalnya. Berikut ini kami akan sampaikan detail penjelasan filosofi tembang mocopat yang terkandung dalam setiap metrumnya, terutama Mas Kumambang. Mas Kumambang merupakan gambaran ketika manusia masih berada di dalam alam ruh, saat-saat sebelum ditanamkan di dalam gua garba atau rahim ibu. Dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala memberi pertanyaan kepada roh kita. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Nah, bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh roh kita. Qalu bala syahidna. Yang artinya benar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami semua menjadi saksinya. Ada juga yang mendeskripsikan bahwa Mas Kumambang berarti keadaan bayi yang masih berada dalam rahim ibu, di mana belum diketahui jenis kelaminnya. Berikut kami akan mengubah sebuah tembang Mas Kumambang. Gubahan saya sendiri ini yaitu Mas Kumambang Laras Pelok Patet 6. Saya akan berikan contohnya. Nanti saya harapkan semua mahasiswa dapat menembangkan sebuah tembang Mas Kumambang ini.
Berikut ini kita pelajari bersama tembang mocopat Mas Kumambang Pelok Laras Pelok Pathet 6. Para santri kudu njaga mring pangabdi, ati tansah nrimo, miyarsa pitutur becik, mongko bakal den temuo lurung ilmu kudu laku kang sayekti, ngupaya sira lamun amuruk kang becik, barang polah den gatekno, terima kasih. Itu tadi tembang Mas Kumambang Laras Pelok Pathet 6. Nah, nanti tugas mahasiswa semuanya membuat rekaman dengan suaranya sendiri menembangkan tembang Mas Kumambang Laras Pelok Pathet 6 seperti yang saya ucapkan tadi. Nanti pada akhir video nanti ada teksnya, saya tuliskan teksnya di akhir video. Bisa ditulis kembali, dipelajari untuk dipraktekkan sebagai tugas mata kuliah bahasa Jawa, yaitu nanti mengirimkan rekaman dalam bentuk suara ke email yang seperti biasanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang filosofinya tembang mijil. Mijil bisa dikatakan sebagai sebuah ilustrasi proses kelahiran manusia, di mana telah jelas jenis kelaminnya. Daripada tahap mijil ini, filosofinya itu manusia ini telah jelas kelaminnya, proses kelahirannya manusia, kelaminnya sudah diketahui, atau bisa dikatakan mijil ini sudah lahir, manusia ini sudah lahir atau sudah keluar di bumi ini. Kinanti berasal dari istilah kanti yang berarti dituntun supaya bisa berjalan, menjadi lambang hidupnya anak kecil atau bayi yang perlu tuntunan lahir dan batin supaya bisa mengarungi kehidupan di samudra alam dunia ini. Gambaran sebuah proses pembentukan jati diri dan meniti jalan hidup menuju cita-cita kita sebagai manusia. Itu filosofinya mengenai kinanti. Terus tadi ada tembang sinom yang sudah kita sebutkan tadi mengenai pemuda yang memiliki kehidupan yang labil, melonjak-lonjak keras gitu ya. Itu pemuda yang berarti sinom, atau dari kata tembung sinoman, di mana disebut seorang pemuda. Pada tahap ini manusia pada saat muda ini mempersiapkan diri hidup berumah tangga.
sebuah lukisan dari masa muda, masa yang indah, penuh dengan harapan dan angan-angan. Selanjutnya ada lagi tembang Mocopat Asmorodono yang mewakili sebuah proses di mana manusia telah memiliki rasa cinta pada lawan jenisnya. Telah menjadi kehendak sang holik, di mana ini merupakan awal untuk membangun kehidupan rumah tangga. Masa-masa dirundung asmara, dimabuk cinta, ditenggelamkan dalam lautan kasih. Asmoro artinya cinta, dan cinta adalah ketulusan hati. Selanjutnya gambuh, berasal dari kata jumbuh yang bisa dimaknai telah didapati kecocokan antara pria dan wanita yang didasari cinta asmorodono. Sebuah komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga. Selanjutnya Dandang Gulo, yaitu ilustrasi hidup seseorang ketika keinginannya terkabul, yang intinya semua itu menjadikan dia bahagia. Punya istri, punya anak, rumah, serta cukup sandang dan pangan. Sebuah tahap kemapanan sosial di mana dalam tahap ini dibutuhkan kedewasaan berpikir, karena kunci hidup bahagia adalah rasa syukur itu sendiri. Selanjutnya Durmo, berasal dari kata Darmo yang bisa diartikan dengan berbakti. Manusia jika sudah hidup kecukupan harus melihat kanan dan kirinya, melihat keadaan saudaranya dan tetangganya yang masih dalam kesengsaraan, lalu memberi pertolongan pada sesamanya. Itulah arti filosofinya dari tembang Durmo. Selanjutnya Pangkur. Pangkur itu berasal dari kata mungkur, dimaknai dengan manusia yang mesti menghindari sifat angkara murka, selalu berpikir dan bergerak dengan niat berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Yang selanjutnya Megatro. Seperti tadi saya ucapkan pada sesi sebelumnya, Megatro itu megat roh, atau terpisahnya roh atau raga. Jadi merupakan takdir kehendak sang holik yang tidak bisa dielakkan setiap manusia dalam menghadapi kematian. Berarti Megatro ini pada masa manusia ini sudah megat roh, sudah pisah dari raganya. Antara roh dan raga ini sudah mulai berpisah. Pocong, gambaran manusia yang telah mati. Makanya ada pocong, ada hantu-hantu pocong. Bukan, maksudnya bukan itu ya. Pocong ini mengibaratkan manusia itu sudah dipocong, sudah mati, diberi kain kafan, dibungkus dengan kain kafan sesuai dengan syariat Islam. Di mana jasad manusia ini telah dibungkus tadi kain kafan, kain mori itu, diusung dipanggul laksana raja-raja. Itulah prosesi penguburan jasad kita menuju liang lahat. Jadi pada tembang Pangkur ini masa filosofinya itu masa manusia setelah meninggal. Oke, tadi sudah di masing-masing tembang sudah saya kasihkan contoh tentang tembang Mas Kumambang sebagai tugas sekalian semua mahasiswa. Untuk absensi jangan lupa ditulis di komentar yang ada di bawah video ini dengan menuliskan nama, name, serta kelas. Oke, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai tembang Mocopat. Selanjutnya akan disambung dengan materi yang baru yaitu tentang unggah-ungguh basa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.